Orang yang berdiling denganmu ini hidup dalam keadaan yang berkecukupan atau terlihat baik-baik saja. Orang-orang melihatnya selalu bahagia dalam hidupnya. Tetapi sudah lama orang yang berdiling denganmu ini menyembunyikan kenyataan bahwa segalanya tidak sedang baik-baik saja. Entah itu tentang perasaannya, tentang keadaan rumahnya, atau apapun. Dan sekarang tidak bisa lagi diterimanya. Dia tidak ingin yang ada di balik layar diketahui orang lain. Atau ada sesuatu yang ditutupinya walaupun sebenarnya dia sudah tahu. Misalnya dia mendapat selentingan kabar pasangannya berkhianat, atau menemukan bukti kecil seseorang mencuri darinya. Tetapi dia berusaha menutupinya dengan berpura-pura tidak tahu. Namun saat ini semua itu sudah tidak bisa lagi ditutupi. Walaupun dia berusaha tidak terjadi apa-apa namun kebenaran akhirnya terbongkar. Mau tidak mau orang yang kamu pikirkan ini harus menghadapi the tower moment dalam hidupnya. Catatan, the tower moment adalah masa-masa ketika semuanya seperti berantakan, di mana rasanya seperti menemukan benang yang longgar dan kamu terus menariknya hingga seluruh pakaian benar-benar terurai. Memasuki tower moment tentu membuat orang yang berdiling denganmu ini merasakan rasa sakit yang dalam, hari-harinya dipenuhi oleh penyesalan dan selalu merasa bodoh. Seseorang yang bersamanya saat ini berusaha mengembalikan hubungan mereka tetapi tidak berhasil, karena orang yang berdiling denganmu ini sudah menyadari kenyataan yang sebenarnya. Kebanyakan harinya diisi dengan berpikir tentang banyak hal, termasuk memikirkan skenario pembodohan yang terjadi padanya selama ini. Seperti sedang menonton drama di TV, orang yang kamu pikirkan ini melihat adegan-adegan dari awal sampai akhir yang menjelaskan segalanya. Tentu saja semua adegan yang menyadarkannya ini mematikan perasaannya. Sulit baginya memaafkan orang yang telah mengkhianati atau membodohi. Dari kartu-kartu terbaca memang orang yang kamu pikirkan ini telah sampai pada fase pembersihan. Cara lama atau pola pikir lama harus dibersihkan agar pola pikir baru bisa tumbuh. Tetapi tentu saja pergantian dari diri yang lama menuju sesuatu yang baru harus melewati banyak kesakitan. Fase penghancuran adalah sesuatu yang menyakitkan. Jika kamu yang menyimak reading ini mau sejenak memikirkan dan membayangkan proses terbentuknya seorang wanita menjadi seorang ibu, tentu kamu bisa melihat perjuangan seorang wanita sejak hamil sampai melahirkan. Proses menjadi seorang ibu sama seperti proses menghancurkan diri lama menjadi diri baru. Seperti itulah yang sedang terjadi pada orang yang kamu pikirkan ini, tetapi dia menyembunyikannya di dirinya sendiri. Selama mengalami proses perubahan, orang yang berdiling denganmu ini menerima kenyataan-kenyataan yang tampak nyata dan membuatnya terluka. Pengkhianatan yang telah dilakukan oleh orang-orang di belakangnya sangat menyakitkan, apalagi orang-orang ini merupakan manusia paling dekat dengannya. Jika orang yang berdiling denganmu sedang menjalin hubungan dengan pasangannya, maka hubungan asmara dengan pasangannya memang terasa rapuh dan lemah. Tidak heran jika hubungan tersebut sangat mudah runtuh dan tidak bertahan lama, apalagi jika kamu telah hadir di antara mereka. Orang yang berdiling denganmu akan atau sudah mengalami perpisahan yang memang menyakitkan, tetapi seiring berjalannya waktu kejadian itu membuka jalan untuk pengalaman baru. Apalagi sejak kehadiranmu dalam hidupnya, kamu hadir membawa gairah dan hasrat baru tentang hidup ini. Sesuatu yang kamu miliki entah itu energimu yang ceria, atau kewibawaanmu dan lain sebagainya, terasa seperti angin segar yang melegakan pernafasan. Kehadiranmu juga benar-benar mematikan koneksi dengan orang lama, walaupun mungkin orang lama merupakan identitas yang sulit lepas darinya, tetapi kehadiranmu membawa pemahaman baru yang sesuai dengan diri barunya. Anehnya pemahaman baru yang kamu bawa tidak memaksa. Artinya kamu dan apa yang ada padamu terasa seperti bagian dari dirinya sendiri. Di reading ini energimu menambah pemahaman yang bisa melegakan dan mendamaikan hatinya, perang dalam dirinya seakan mulai padam. Seperti seorang seniman yang sudah menemukan aliran dari karya seninya,
orang yang berdiling denganmu sudah menemukan pola yang tepat untuk dirinya. Semenjak mengalami pembaharuan, orang yang berdiling denganmu ini selalu membanding-bandingkan, tentu saja dengan arti yang baik. Misalnya caramu bersikap selalu dibandingkan dengan orang dari masa lalunya, atau caramu menikmati hidup selaras dengan caranya menikmati kehidupan. Penghargaan yang kamu tunjukkan tampaknya menjadi faktor utama yang membuatnya tidak bisa melepaskanmu. Dia sangat menyukai caramu menghargainya sebagai manusia yang bermanfaat. Tidak seperti masa lalunya yang memperlakukannya seperti bawahan. Jika komunikasi antara kamu dan orang yang berdiling denganmu ini tidak baik, besar kemungkinan dia sedang mencabut duri-duri yang selama ini menyakitinya. Kesadaran datang padanya secara perlahan dan memang membutuhkan waktu. Energimu di reading ini terasa sangat menyukai dan mencintainya. Kadang-kadang kamu diliputi kesabaran namun sering juga diterpa kegalauan. Emosi yang kamu rasakan berpengaruh pada sikap yang kamu tunjukkan. Sikap yang kamu tunjukkan mempengaruhi pemahamannya. Jadi berhati-hatilah dalam bersikap karena orang yang kamu pikirkan ini sedang mencerna banyak hal. Perasaan cintanya padamu lebih besar, tetapi pahamilah keadaannya yang sedang mengalami fase perubahan sekaligus fase mendownload pemahaman baru. Jika kamu membawanya kembali ke keadaan dirinya yang lama, dia akan merasa kamu sama saja dengan orang dari masa lalu yang ingin ditinggalkannya. Sebaliknya, jika kamu membuatnya semakin merasa selaras dengan dirinya yang baru, orang yang berdiling denganmu ini sudah pasti tidak akan meninggalkanmu. Di dalam reading ini, faktor finansial juga terasa sangat berpengaruh. Orang yang kamu pikirkan ini memang berada dalam vibrasi yang selalu memaksanya mencari sumber finansial, atau menggerakkannya untuk bekerja dengan giat mencari materi. Bisa jadi secara finansial dia sudah mapan dan tentu saja mencari sosok yang juga peduli pada finansial, misalnya pandai berhemat atau pandai dalam membeli sesuatu yang bermanfaat. Kemungkinan lainnya adalah, orang yang berdiling denganmu ini menyukai kemandirianmu, atau menyukai caramu yang sederhana dalam hidup. Namun untuk beberapa kasus, orang yang berdiling denganmu menyukai caramu yang eksklusif, misalnya menyukai keindahan, menyukai tempat yang indah dan menyukai barang mewah. Yang jelas sesuatu yang berhubungan dengan materi membuatnya merasa aman dan nyaman. Jangan heran jika orang yang berdiling denganmu ini sangat suka memberi sesuatu yang memiliki nilai lebih sebagai tanda kasih sayangnya. Catatan yang sebaiknya kamu perhatikan dari reading ini adalah, sikap yang kamu tunjukkan sangat mempengaruhi perasaannya. Karena orang yang berdiling denganmu ini senang sekali membanding-bandingkan, itu dilakukannya sebagai alat untuk meyakinkan dirinya sendiri yang sedang berada di masa perubahan.